على آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita selaku hamba. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengatur seluruh perkara hambanya dengan namanya yang mulia Al-Mudabbir. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan seluruh makhluk dengan namanya yang mulia Al-Khaliq. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rizki dan seluruh makhluk yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan namanya yang mulia Ar-Raziq. Maka bersyukur adalah sebuah keniscayaan dan kewajiban bagi setiap hamba. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah itu bukan hanya pada lisan saja, bukan hanya pada ucapan saja, namun syukur itu juga haruslah dibuktikan dengan perbuatan, haruslah dibuktikan dengan perilaku keseharian kita. Dan di antara bentuk perbuatan kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan ialah dengan menggunakan nikmat tersebut, menggunakan kebaikan tersebut di atas jalan yang Allah ridhoi. Ya, di antaranya menghadiri kajian. Bagaimana hadirnya kita di tempat ini berarti tanda bahwasannya kita menggunakan nikmat sehat, menggunakan nikmat umur kita untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di antara bentuk tidak bersyukurnya seorang hamba di mana dia menggunakan nikmat yang Allah berikan, baik nikmat sehat, nikmat harta, nikmat waktu, nikmat umur, ialah tidak menggunakan nikmat tersebut di jalan yang Allah tidak ridhoi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan semua yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmatnya. Sebab bersyukur itu bukan satu hal yang mudah, bukan hal yang bisa dicapai oleh setiap orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiya asyakur. Kata Allah, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Lihat, Allah yang menciptakan seorang hamba, Allah yang menciptakan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu tentu dari hamba-hambanya itu yang bersyukur itu tidak banyak. Maka semoga kita termasuk dari yang sedikit itu. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sore hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita kembali untuk berkumpul di masjid yang mulia ini, masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Dan sebelum kita masuk ke materi, ya, dari kitab yang sudah kita jadikan pedoman, ya, sedikit saya ingin mengingatkan, jikalau kita berada di masjid dan kita berdiam diri di masjid gitu, ya, hendaknya disunnahkan untuk meniatkan i'tikaf. Dan ini juga dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana ketika seorang meniatkan i'tikaf walaupun hanya sebentar dalam masjid, maka dia akan mendapat pahala i'tikaf. Tentu i'tikaf yang dimaksud di sini ialah berdiam diri di masjid, walaupun tidak seperti i'tikaf
10 hari terakhir bulan Ramadan, namun makna i'tikaf itu bisa dicapai, bisa diraih walau hanya duduk di masjid saja, seperti itu ya. Dan itu adalah ibadah yang agung ya, sebab i'tikaf itu ibadahnya para nabi. Kalau dalam Al-Qur'an ada disebutkan kalimat i'tikaf itu ibadahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya, disebutkan. Jadi i'tikaf itu ibadahnya para nabi. Dan Nabi SAW pun beriktikaf, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, seperti itu. Nah, dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan i'tikaf itu bisa diraih walaupun hanya sebentar. Maka meniatkan diri i'tikaf dalam masjid, dalam kajian, itu merupakan sebuah keutamaan yang besar. Saya juga mengambil dari guru saya, di mana mereka ketika mengajar dalam masjid, mereka selalu mengingatkan untuk meniatkan i'tikaf ketika halaqah di masjid atau berdiam diri di masjid, seperti itu. Baik. Kita sudah sampai pada halaman ke-7 ya dari kitab yang sudah saya share. Muallif berkata, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Nubdzatun fil Aqidatil Islamiyah, ringkasan atau intisari utama dari akidah Islam itu apa, begitu. Setelah beliau menggambarkan dan menjelaskan tentang agama Islam ini ya, dan tentang agama ini merupakan agama yang layak dan cocok di setiap waktu dan zaman, kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang apa itu agama Islam ya. Di halaman ke-7 di baris yang kedua, paragraf yang kedua, qala rahimahullah, beliau mengatakan wa dinul islami, agama Islam, huwa dinul haqqil ladzi dhaminallahu ta'ala liman tamassaka bihi haqqat tamassuki an yansurah. Agama Islam itu ialah agama yang hak, agama yang benar, agama yang Allah Subhanahu wa taala jamin ya, jamin kebenarannya bagi siapa yang berpegang teguh dengan agama tersebut dan memiliki keinginan untuk mendukung agama itu atau menolong agama ini, begitu. Wa yudhhirahu ala man siwah. Dan agama ini ya, wa yudhhirahu ala man siwah ya, menampilkannya dan memperlihatkannya dari agama-agama selainnya, atas agama-agama selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dalam surat As-Saff ayat 9. Ya, surat As-Saff ayat 9. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan menolong orang yang dia benar-benar berpegang teguh dengan agama ini. Allah akan menolongnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang tersebut ya dari hal-hal yang bisa mengganggu ya agama orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat As-Saff, huwallazi arsala rasulahu, dialah Allah yang mengutus rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, bil huda, dengan petunjuk ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq ya, dan juga agama yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar
dialah Allah yang memenangkannya di atas segala macam agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu membenci. Ya. Di sini mengisyaratkan sebuah janji yang Allah berikan kepada kaum muslimin, bahwasannya agama ini adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Ya. Allah yang menjaminnya. Tidak ada satu makhluk pun dan tidak ada satu kelompok pun yang bisa menjatuhkan Islam. Menarik kita membahas tentang tafsir ayat ini. Kalau kita baca di dalam tafsir Al-Wasit, saya menukil karya seorang ulama yang bernama Syekh At-Tantawi. Beliau mengatakan bahwasannya wal muradu bil huda, yang dimaksud dengan huda di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Adalah Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad dengan huda. Apa itu huda? Al-Qur'anul Karim. Petunjuk. Ya. Yang dimana Al-Quran ini merupakan irsyadat wat taujihat, merupakan petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman, dan juga akhbar as-sadiqah, yang di dalamnya ada tentang kabar-kabar yang benar dan juga syariat-syariat. Itu makna huda Al-Quran. Dan ini merupakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap rasul, dan sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi assalam. Kalau kita kembali kepada ayat yang menjelaskan tentang diturunkannya Nabi Adam ke bumi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Qul nahbitu minha jami'a." Kata Allah ketika mengatakan turunlah kalian wahai Adam, Hawa dan jin, qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka nanti akan datang kepada kalian dariku, kata Allah, huda, petunjuk. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah, siapa yang ikut petunjukku maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih. Dari sejak Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Adam ke bumi, Allah sudah membersamai Nabi Adam itu petunjuk Al-Quran atau kitab-kitab yang ada kala itu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah tidak membiarkan manusia itu hidup tanpa petunjuk, hidup tanpa pedoman, hidupnya hampa sia-sia begitu saja, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan petunjuk yang harus diikuti oleh manusia tersebut sejak zaman Nabi Adam alaihi assalam. Ya, seperti itu. Makanya dikatakan oleh para ulama, turunnya Rasul, adanya agama, adanya aturan bagi manusia, itu justru adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Seperti itu. Ya. Bukan justru sebaliknya, ketika banyak orang yang mengatakan bahwasannya aturan yang ada dalam agama itu aturan yang justru mengganggu kehidupan manusia, itu salah besar. Ya, itu salah besar. Secara logika, ya, justru itu menyalahi fitrah manusia. Kalau kita lihat kehidupan manusia, misal ada orang tua yang dia mengatur anaknya sedemikian rupa, menjaga anaknya agar tidak bermain dengan hal-hal yang buruk, agar tidak menonton tontonan yang jelek. Kemudian ada orang tua lain yang dia tidak pernah melarang anaknya, tidak pernah mengatur anaknya. Maka fitrah manusia mengatakan orang tua mana yang baik? Jelas yang memberikan aturan, begitu kan? Ya. Jelas yang memberikan aturan itu pada makhluk, itu pada manusia, ya. Pada kehidupan sehari-hari kita.
Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, walillahi matsalul a'la, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu jauh lebih besar aturannya dan tentu jauh lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya. Maka yang tidak mau diatur, maka carilah tempat yang bukan ciptaan Allah, begitu. Yang tidak mau diatur oleh aturan Allah sebagai pencipta, maka carilah pijakan, carilah bumi atau carilah tempat yang bukan Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan itu tidak mungkin seperti itu. Kemudian dari ayat As-Saff tersebut Allah mengatakan liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Allah akan tampakkan kemenangan agama Islam ini di atas agama-agama yang lain. Ya. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Allah akan tampakkan, ya, Allah akan perlihatkan bahwasanya agama ini akan menang, akan berada di atas, ya, dan di atas agama-agama yang lain. Subhanallah. Dan makna izhar di sini kata Syekh At-Tantawi maknanya adalah al-i'la wal ghalabah. Ya, i'la itu berada di atas dan ghalabah itu mengalahkan yang lainnya bil hujjati wal burhan. Dengan apa Islam itu bisa berada di atas? Dengan apa Islam itu bisa berada di pucuk, ya, mengalahkan agama-agama yang lain? Dengan hujjah. Ya, apa itu hujjah? Dengan ilmu, dengan dalil, wal burhan, ya, dan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Was-siyadah was-sultan, dan juga dengan kepemimpinan, ya, dengan kepemimpinan dan kekuasaan. Itu juga Islam, ya, dimaknai kalimat izhar di sini. Dan ini sudah terbukti. Sudah terbukti atau belum? Islam itu pernah menguasai dunia. Islam itu pernah menguasai peradaban umat manusia. Pernah, jelas, ya. Kita jangan berkaca pada umat Islam pada hari ini, tapi kita lihat bagaimana sejarah Islam mengatakan bahwasannya dahulu, ya. Dan semoga kita jangan sampai terus-menerus mengatakan dahulu, ya. Kita bisa mengatakan pada hari ini Islam telah berjaya dan menguasai peradaban manusia. Itu yang kita harapkan, ya. Dan ini sudah terbukti. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Ya. Kita tahu di zaman khalifah, ya, Islam, ya, terlebih di zaman Khalifah Umar, itu sudah sampai 2/3 dunia menguasai, bahkan sampai ke daerah Afrika, ya, di zaman Umayyah sampai ke Eropa, sampai ke Spanyol, dan sampai Abbasiyah pun Irak menjadi pusat, atau Baghdad menjadi pusat peradaban umat manusia, ya. Kemudian bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, berkata kepada salah seorang sahabatnya, ya, yang bernama Yunus bin Abdul A'la, Imam Syafi'i dalam suatu kesempatan, karena Imam Syafi'i itu beberapa kali ke Baghdad, ke Irak, ya, di mana Imam Syafi'i di sana belajar belajar kepada muridnya Abu Hanifah rahimahullahu taala. Saya lupa nama muridnya Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i 2 kali kalau tidak salah ke Baghdad. Kemudian bertemu dengan salah satu temannya yang bernama Yunus bin Abdul A'la, maka Imam Syafi'i mengatakan, "Wahai Yunus bin Abdul A'la, hal zurta Baghdad? Pernah enggak engkau ke Baghdad?" Kata Imam Syafi'i. Maka kata Yunus, "La, saya belum pernah ke Baghdad." "Idzan ma ra'aitad dunya." Kata Imam Syafi'i, "Kalau antum belum pernah ke Baghdad, antum belum pernah lihat dunia." Kata Imam Syafi'i. "Kalau antum enggak pernah ke Baghdad, itu kayak antum enggak pernah lihat dunia." Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Itu saking hebatnya Baghdad ketika itu, ya. Saking hebatnya dan besarnya Islam di kota tersebut. Ya. Islam pernah berjaya ketika itu. Kemudian setelahnya berjaya, kemudian terakhir sebelum terjatuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki, di mana Islam berjaya di sana. Bahkan dakwah sampai Indonesia pun di antara
bahkan di antara utusan-utusan dari Khilafah Utsmaniyah pun ada yang sampai ke Indonesia untuk berdakwah seperti itu. Ya. Dan kala itu berjaya. Islam menguasai dunia dengan dalil, dengan hujjah, dengan kepemimpinan, dengan kekuatan. Ya. Dan itu sudah menjadi sunnatullah seperti itu. Ya. Menguasai dengan ilmu, menguasai dengan kekuatan, menguasai dengan kepemimpinan. Ya. Kalau salah satunya rusak, maka tidak akan terjadi sebuah kepemimpinan seperti itu. Ya. Dan tentu yang paling jelas untuk yang menjatuhkan Islam ini adalah berpalingnya umat manusia dari ilmu tersebut seperti itu ya, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih terkait dengan surat As-Saff di ayat 9 ya. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat, walau karihal musyrikun. Walaupun orang-orang musyrik itu benci. Walaupun orang-orang musyrik itu benci. Fa inna, maka sungguhnya kebencian mereka la athara laha fi zuhurihi wa fi i'la'ihi ala jami'il adyan. Ya. Walaupun tidak kita sampingkan bahwasannya pasti ada orang-orang yang tidak suka dengan kebangkitan Islam. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak dan umat Islam ini sudah layak untuk memimpin, maka itu tidak ada pengaruhnya ya, bahwasannya ketika Islam ini bangkit. Walaqad anjazallahu ta'ala wa'dahu haitsu ja'ala dinal Islam huwa dinul ghalib ala jami'il adyan bihujajihi. Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan wa'dah, janjinya. Ya, di sini Syekh At-Tantawi mengatakan anjazallahu ta'ala wa'dah. Allah telah menunaikan janjinya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama Islam ini agama pemenang di atas agama-agama yang lain, bihujajihi, dengan hujjah-hujjahnya, wa barahinihi, ya, dan dengan dalil-dalil, ya, dengan petunjuk-petunjuk, adalah ala annahu din al-haq alladzi la yahumu haulahu batil. Ya, bahwasannya agama ini tidak bisa kalahkan dengan kebatilan. Dan di sini Nabi SAW juga bersabda dalam sebuah hadis, ya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW mengatakan, innallaha zawaliyal arda masyariqaha wa magharibaha, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku, ya, kekuasaan untuk bumi ini, baik timurnya maupun baratnya. Ya. Dan ini hadis yang sudah sangat masyhur, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di akhir hadis tersebut Nabi SAW mengatakan, aku diberikan dua kekuasaan harta yang sangat besar. Maksudnya apa? Kekuasaan menguasai bangsa Rum dan Persia, Romawi dan Persia. Jadi kalau diibaratkan oleh para ahli sejarah, Romawi dan Persia ini seperti negara dua adikdaya pada hari ini gitu ya. Negara misalnya Amerika ataupun Rusia, maka di zaman Nabi SAW itu Romawi dengan Eropanya, ya, dan Persia itu berada di Iran. Ya, Persia itu Furs, itu berada di Iran. Dan keduanya itu adalah negeri yang memiliki kerajaan yang sangat besar sejak sebelum Islam datang. Namun Nabi SAW mengatakan bahwasannya dua negeri ini akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan apa yang beliau sampaikan sudah terbukti, ya, sudah terbukti. Islam mengalahkan Romawi, ya, dan Islam juga mengalahkan Persia seperti itu, ya, dengan peperangan-peperangan yang terjadi di zaman sahabat. Nah, ya, itu yang menjadi poin utama ketika penulis kitab ini, Syekh Utsaimin, mengatakan dan membawakan ayat yang berada di surat As-Saff
ayat ke-9. Ya, jadi jelas ya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menolong siapa saja manusia yang berpegang teguh dengan agama ini. Ya. Maka kemudian teman-teman hati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ya, sejarah juga dari zaman Nabi SAW, ternyata umat Islam itu tidak hanya berpegang teguh pada agamanya, tidak hanya rajin untuk beribadah dan lain sebagainya, namun mereka pun tentunya tidak menafikan bagian hidup duniawi mereka begitu. Dan apa yang menjadi fitrah manusia dalam menjalani hidup. Kalau kita lihat ya, ketika seorang itu menjadi ahli agama atau menjadi penuntut ilmu begitu ya, itu tidak menghalangi orang tersebut untuk menjalani kehidupannya seperti manusia yang lainnya. Misal, seorang yang mempelajari agama kemudian dia berdagang. Seorang pelajari agama kemudian dia jago bela diri, kemudian dia jago memimpin, dia jago berorganisasi, ini tidak menghalangi seperti itu. Kita lihat dahulu para sahabat ya, mereka semua ahli agama, mereka semua taat kepada Nabi SAW, mereka menjalani ibadah dengan maksimal tentu. Namun sebagian mereka ya, ada yang jago berperang, Khalid ibn Walid ya. Sebagian mereka ada yang jago memimpin ya, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar. Sebagian mereka ada pedagang yang kaya raya, ada Uthman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Sebagian mereka ada yang jago berkebun ya, dan lain sebagainya seperti itu. Dan mereka semua jago berperang. Ada Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Kalau kita bicara Hamzah misalnya, Hamzah itu ketika berperang maka seperti onta ngamuk. Kalau di sifat ini saya dapatkan ketika Wahsy berbicara. Siapa Wahsy? Orang yang membunuh Hamzah. Wahsy ketika ingin membunuh Hamzah, maka Wahsy itu ngumpet-ngumpet karena takut. Dan Wahsy mengatakan Hamzah memegang 2 pedang ketika berperang, dan tidak ada seorang pun yang datang menghadapi Hamzah pasti ditebasnya. Tidak ada yang bisa melawan Hamzah ya. Berarti bagaimana Hamzah ketika memimpin peperangan Uhud itu sangat hebat, yang merupakan seorang yang sangat soleh, seorang yang sangat mulia, namun ternyata fisiknya bagus, fisiknya kekar ya, dan kuat ketika berperang. Bahkan Wahsy itu hanya bisa menombak Hamzah di mana? Di bagian yang tidak tertutupi oleh baju besi. Di baju besi itu menyisakan daerah pusar, kurang lebih daerah pusar, karena baju besinya tidak sampai menutup seluruh perut begitu ya. Ada sisa sedikit di daerah pusar, maka Wahsy mengincar daerah tersebut. Kemudian ketika ditombak, maka Hamzah pun jatuh. Ketika jatuh, Hamzah masih sempat untuk berdiri dan ingin menebas Wahsy. Wahsy takut ketika Hamzah itu bangkit ingin menebas Wahsy, namun tidak kuat ya, tidak sampai ke tempat Wahsy, maka Hamzah terjatuh. Artinya bagaimana seorang sahabat itu begitu kuat. Kalau bicara Utsman bin Affan begitu cerdik dalam berdagang, Abdurrahman bin Auf begitu cerdik dalam berdagang, menguasai pasar begitu ya. Dan ini semua tidak sekali lagi mengurangi bagaimana kecakapan mereka dalam beragama. Kemudian ada juga sahabat Amr bin As. Amr bin As itu seorang, kalau kita sebut hari ini, seorang yang hebat dalam berretorika begitu ya, dalam bercakap-cakap. Amr bin As ya. Dan seorang yang merupakan kalau istilah utusan negara itu apa istilahnya? Diplomat ya. Amr bin As itu diplomat ya. Bahkan sejak sebelum Islam, Amr bin As itu sudah menjadi diplomat ulung. Nah, sejarahnya bagaimana? Amr bin As itu pernah diutus oleh Abu Jahal ke mana? Ke Habasyah. Ngapain diutus oleh Abu Jahal ke Habasyah? Untuk berdialog dan melobi Raja Najasyi agar kaum muslimin diusir dari Habasyah. Karena kan kaum muslimin itu ada yang hijrah ke
Habasyah. Banyak orang ketika itu hijrah ke Habasyah sebelum hijrah ke Madinah. Maka Amr bin As diutus oleh Abu Jahal untuk melobi Raja Najasyi agar memulangkan kaum muslimin. Kemudian di masa Islam pun Amr bin As itu menjadi diplomat juga. Artinya apa? Beliau sangat jago dalam berbicara, begitu ya, dalam berdiplomasi. Ya. Dan masing-masing dari para sahabat mereka memiliki keunggulan dan keutamaan seperti itu. Namun tidak lupa dasar-dasar agama dan ibadah-ibadah yang Nabi SAW sampaikan dan harus taat seperti itu. Ya. Nah, karena memiliki kekuatan yang kekuatan yang lengkap ini, jadi umat Islam itu lengkap kekuatannya. Teman-teman hati Allah Subhanahu wa taala, ada yang jago berperang, ada yang jago berdiplomasi, ada yang jago berdagang, ada yang punya harta gitu ya. Akhirnya kekuatannya lengkap. Sehingga kaum muslimin bisa menguasai dan menang dalam setiap peperangan dan menguasai daerah-daerah lainnya. Ya. Kalau kekuatannya nggak lengkap, ya, misalnya ternyata nggak ada yang jago berperang seperti Khalid, seperti Hamzah dan lain-lain, maka sulit untuk bangkit. Tapi umat Islam itu lengkap. Itulah gunanya kita bersatu. Ya, itulah gunanya kita tahu di mana posisi kita dalam berdakwah, di mana posisi kita dalam memberikan kontribusi kepada Islam, begitu ya. Itulah gunanya seorang itu mengetahui di mana dia harus berdakwah. Tidak semua harus ada di mimbar, ya. Tidak semua harus berada di di podium-podium untuk berkhutbah seperti itu. Ya, semua ada porsinya masing-masing. Dan dari situlah umat Islam akhirnya bersatu seperti itu. Ya. Jadi refleksi dari surat As-Saff ayat 9 ini sebenarnya besar sekali ya. Bagaimana umat Islam itu bisa menang, bangkit, dan dikatakan oleh Syekh At-Tantawi tadi dalam tafsir beliau Al-Wasit, mengalahkan umat-umat yang lain itu bukan cuma dengan ilmu, bukan, tapi juga dengan kekuatan, begitu, dengan sultan, dengan kekuatan seperti itu ya. Bayangkan jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan ada sahabat yang kaya raya seperti Utsman, apa yang akan terjadi ketika perang Tabuk? Perang Tabuk itu peperangan yang sangat sulit ketika itu, sedang kekeringan di kota Madinah. Ya, sedang kekeringan dan tidak punya harta, sedang ekonomi sedang buruk. Namun Utsman berkata, semua perlengkapan perang aku yang nanggung, kata Utsman. Subhanallah. Kata Utsman, semua perlengkapan perang itu aku yang nanggung. Akhirnya seluruh kaum muslimin berangkat dengan persenjataan lengkap. Ya, subhanallah. Ya. Ini memiliki peran yang sangat besar. Namun Utsman radhiyallahu taala anhu meskipun kaya raya, meskipun jutawan atau miliarder lah kita sebut, tidak sombong dengan harta yang dia miliki dan taat kepada Nabi SAW. Kalau pada hari ini kan beda ya ceritanya. Orang kalau udah di atas, justru ustadznya yang nurut sama yang di atas gitu kan. Repot gitu. Ustadz jangan begini, Ustadz jangan begitu, Ustadznya yang diatur. Nah, ini repot begitu. Ya, harusnya ilmu tetap di atas segalanya. Ya. Ilmu tetap di atas segalanya. Nabi SAW ya itu memiliki kuasa penuh dan semua sahabatnya nurut kepada apa yang Nabi SAW ajarkan. Ya, meskipun Ustadz bukan Nabi, bukan, pasti salah gitu ya. Namun jangan sampai ada adab-adab yang dilanggar seperti itu ya. Adab-adab yang dilanggar. Baik. Kemudian itu tadi surat As-Saff ayat 9. Penulis rahimahullah taala juga mencantumkan ayat dalam surat An-Nur ayat 55 ya. Ayat 55 dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu
dan orang-orang yang mengerjakan amal saleh, la yastakhlifannahum fil ard, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Ya, surat apa? An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan bagi orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, Allah akan menjanjikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Ya. Dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan dia Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menukar kepada mereka itu rasa takut dengan aman sentosa. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku sedikit pun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, dan siapa manusia yang kufur setelah Allah berikan nikmat tersebut, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ya. Lihat surat An-Nur ayat 55. Di sini Syekh Utsaimin menjelaskan tentang bagaimana janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah akan berikan kepada mereka kemenangan, kekuasaan, dan Allah akan memberikan kepada mereka aman, keamanan, kesejahteraan. Subhanallah. Ya. Kita lihat apa yang dimaksud dari ayat ini, ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Katsir berkata, hadza wa'dun min Allah, ini adalah janji Allah li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, untuk rasulnya Muhammad SAW, bi annahu sayaj'alu, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan umatnya khulafa, ya, menjadikan umatnya itu, umat Muhammad SAW sebagai khalifah di bumi ini. Apa maksudnya khulafa? A'immatun nasi, ya, wal wulatu alaihim, pemimpin bagi manusia dan yang menjadi penanggung jawab dari kehidupan mereka. Wa bihim tasluhul bilad, ya, dan dengan pemimpin-pemimpin yang saleh ini, pemimpin-pemimpin yang beriman dan beramal saleh, maka sebuah negeri itu akan menjadi baik. Wa takhdha lahumul ibad, tidak hanya negeri yang menjadi baik ketika dipimpin oleh manusia-manusia yang beramal saleh dan beriman, namun para manusia pun akan tunduk kepadanya, ya, atau akan taat kepada mereka tersebut, yaitu orang-orang yang saleh tadi. Wa qad fa'ala tabaraka wa ta'ala dzalika fa innahu lam yamut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta fataha alaihi Makkah wa Khaybar wal Bahrain, ya, wasair jaziratil Arab. Walihada thabata fi sahih an Rasulih sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah zawali al-ardh, ya, fa ra'aitu masyariqaha wa magharibaha wa sayablughu milku ummati ma zawali minha. Ya, maka kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan janjinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan janjinya bahkan ketika Nabi SAW itu hidup di masa, ya, ketika hidup di masa beliau masih Allah Subhanahu wa taala jadikan rasul. Maka Ibnu Katsir mengatakan, maka sungguhnya tidaklah Nabi SAW itu wafat kecuali Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dan membuka kota Makkah dan Khaybar dan Bahrain. Ya. Jadi Allah telah memberikan kekuasaan kepada Muhammad, kekuasaan dengan penaklukan kota Makkah, penaklukan kota Khaybar dan Bahrain, dan seluruh jazirah Arab. Lihat, ayat ini turun kepada Nabi SAW, dan di masa Nabi SAW hidup itu, ya, ketika beliau masih hidup,
itu sudah Allah janjikan, sudah Allah berikan janji tersebut, sudah Allah tunaikan dengan penaklukan-penaklukan di masa beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu di masa beliau sallallahu alaihi wasallam itu banyak negeri juga yang ditaklukkan. Ya, di antaranya negeri yang paling berpengaruh ketika itu adalah Makkah. Dengan peristiwa yang dikenal dengan apa? Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Ini bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan janjinya kepada Rasulnya bahkan ketika beliau masih hidup. Tidak hanya itu, negeri Khaybar juga dibebaskan dari orang-orang Yahudi ketika itu, orang Yahudi yang hidup di Khaybar, dan negeri Bahrain dan seluruh jazirah Arab. Ya, walihada thabata fi sahih. Maka karena hal yang demikian tadi sudah termaktub juga dalam hadis, ya, Nabi SAW bersabda yang tadi saya sebutkan, innallaha zawaliyal ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku kekuasaan, ya, maka aku melihat timur bumi ini dan barat bumi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Artinya apa? Nabi SAW dalam hidupnya sudah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya beliau dan umat Islam setelahnya akan menguasai dunia. Nah, namun jangan lupa, ya, di ayat ini yang Allah berikan janji itu siapa? Ya. Wa fi tasdiril ayatil karimah, ya, dalam tafsir At-Tantawi saya nukil, lihat di permulaan ayat ini, wa fi tasdiril ayatil karim bi qoulihi ta'ala wa'adallahu bisyarah 'azimah lil mu'minin. Ya. Bisyaratun 'azimatun lil mu'minin. Di awal ayat Allah hanya berikan kabar gembira ini, kabar yang sangat agung ini, bahwasanya umat Islam itu akan menguasai dunia. Bagi siapa? Bagi orang-orang beriman. Bitahqiqi wa'dihi, dengan menunaikan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, idz wa'adallahu la yatakhallaf. Ya. Bahwasannya kalau Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, maka Allah tidak akan menyelisihi janji tersebut. Ya. Dan kita lihat Allah ini berbicara kepada siapa? Ya. Allah ini berbicara kepada Rasul dan orang-orang yang beriman. Ya. Dan kita bisa pahami bahwasannya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak menjalankan agama Allah dengan baik, maka dia tidak akan bisa menerima janji Allah ini. Ya. Alladzina sadaqu fi imanihim min ibadihi. Syarat pertama, dialah yang jujur kepada keimanan mereka. Walladzina jama'u ma'al imani shadiqi al-amalis salih. Ya. Tidak hanya iman, namun keimanan itu digabungkan dengan amal saleh. Ya. Jadi iman yang digabungkan dengan amal saleh. Maka ketika iman dan amal soleh ini digabungkan, la yaj'alannahum fiha khulafa, maka Allah akan menjadikan orang-orang tersebut, orang yang beriman dan beramal soleh ini, Allah akan janjikan dan jadikan mereka itu pemimpin di muka bumi ini, yatasarrafuna fiha, yang mereka itu bisa berbuat seperti perbuatan orang-orang yang mulia, perbuatan para pemimpin, dan bisa menaklukkan siapapun, badalan min a'daihim al-kuffar, dan Allah akan menggantikan orang-orang kufar yang memimpin dan mengatur negeri tersebut. Subhanallah, ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala pada kita, pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan ini sangat relevan, ya, dengan kejadian dan apa yang kita alami pada hari ini, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat relevan sekali, di mana hampir setiap jengkal dari kehidupan kita ini, aturan yang dibuat
itu bukan aturan Allah Subhanahu wa taala dan bukan aturan Nabi. Ya. Tidak perlu jauh-jauh, mungkin banyak di sana orang-orang yang mengeluh atas pekerjaan mereka. Sebab ketika mereka bekerja, mereka tidak boleh untuk sholat tepat waktu misalnya, atau bahkan tidak boleh sholat ya di waktunya, alias setelah keluar waktu baru diizinkan. Tidak boleh sholat Jumat. Saya pernah dikeluhkan oleh salah seorang yang bekerja, dia tidak boleh keluar untuk sholat Jumat ketika dalam keadaan berjaga. Kemudian ada orang lain lagi yang mengeluhkan di dalam kerjaannya, misalnya wanita tidak boleh memakai baju panjang, tidak boleh memakai jilbab, tidak boleh memakai rok yang panjang misalnya, dan lain sebagainya. Ya. Ini pertanda bahwasannya aturan-aturan yang dibuat di lapangan, di tempat-tempat kerja tersebut, ya, adalah aturan yang tidak dibangun di atas agama Islam. Ya. Namun dilemanya adalah kita sebagai manusia butuh kepada pekerjaan, begitu kan? Mungkin ada sebagian manusia yang sanggup untuk dengan segera mengambil keputusan untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Namun ada sebagian lain yang tidak sanggup. Ya, karena sebenarnya pekerjaan itu halal, ya, pekerjaannya bukan pekerjaan yang haram. Hanya ada aturan yang tidak bisa dipenuhi, begitu ya, dari agama yang dia sedang jalani. Ya. Nah, mereka yang tidak bisa langsung keluar sebab mungkin keluarganya butuh dan lain sebagainya, pasti mengalami yang namanya sedih, bagaimana dia tidak boleh mensyiarkan agama mereka di tengah-tengah pekerjaan dan sebagainya. Ya. Maka dari itu, hal-hal yang kita hadapi di keseharian kita, ya, sesungguhnya itu pertanda bahwasannya umat Islam secara umum, secara keseluruhan sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, begitu ya. Sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja keadaan mereka. Ya. Sehingga mereka tidak bisa berbuat sesuai apa yang Nabi SAW ajarkan. Tidak seperti apa yang dalam ayat ini. Tasarrufnya bukan tasarruf hurri. Apa itu tasarruf? Tasarruf itu bisa berbuat apa yang dia inginkan, begitu ya. Tentu yang dia inginkan itu sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan. Ya. Karena sulit bagi seorang pegawai, gitu ya, ketika berada dalam sebuah tempat kerja, ya dia hanya pegawai, dia bawahan. Tidak mungkin dia membuat aturan, tidak mungkin. Dia harus mengikuti aturan. Ya, sekali lagi itu semua adalah musibah dan harus kita lalui, begitu ya. Dan harus kita lalui dan kita harus kuat dalam menjalani hal tersebut, begitu ya. Dan itu ujian yang kita hadapi pada umat Islam pada hari ini. Yang itu yang kita hadapi pada umat Islam hari ini. Contoh lain misalnya. Contoh lain yang mungkin agak lebih jauh lagi, misal kita ingin umroh, ya. Kita ingin umroh, kemudian naik pesawat, dan pesawatnya itu pasti dalamnya ada pramugari, gitu kan? Dan ternyata tidak semua maskapai itu mewajibkan pakai hijab para pramugari itu, gitu ya. Bahkan sebagian pesawat, walaupun pesawatnya pesawat Arab, gitu ya, masih membolehkan para pramugarinya itu untuk memperlihatkan aurat baik dari paha atau sebagainya. Namun bagaimana kita? Apakah kita nggak jadi umroh gara-gara itu? Kan nggak mungkin, gitu ya. Kita mau umroh, kita mau pergi ke Baitullah. Namun kita tahu di tengah perjalanan sekitar 10 jam itu kita ngeliatin mau nggak mau, gitu kan, kita tawarin makan sama pramugari, nggak mungkin kita minta orang lain untuk yang nyediain, nggak mungkin. Namun itulah ujian yang kita hadapi, begitu ya. Itulah ujian yang kita hadapi. Dan dari mana aturan itu, gitu kan? Kenapa harus perempuan yang melayani, begitu? Kenapa tidak laki-laki? Dan kenapa kalaupun perempuan tidak ditutup dengan rapat misalnya, begitu kan? Nah, itulah aturan-aturan yang sudah ada pada hari ini yang bisa kita sebut tidak 100% menjalani syariat Islam. Namun apa yang harus kita lakukan? Kita harus berjuang, terutama dari diri kita pribadi. Dimana ketika melihat hal itu, ya jangan kesenangan, gitu ya, jangan kesenangan, bahkan jangan jelalatan lah, begitu ya. Kita harus menjaga pandangan kita, ya, menjaga adab kita dalam
pesawat tersebut, begitu ya. Banyak tantangan yang kita hadapi dalam keseharian ya, dalam lingkungan kita. Maka pada hari ini itu pintar-pintar melihat maslahat yang besar ya teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala. Pintar-pintar melihat maslahat yang lebih besar. Itu harus kita miliki dalam kehidupan kita pada hari ini. Dalam kasus yang tadi umrah, mana yang lebih maslahat? Ya kita tahu melihat perempuan itu dosa. Tapi umrah itu bahkan ada yang mengatakan para ulama itu wajib walaupun cuma sekali. Haji juga, apalagi haji adalah kewajiban. Ya maka berangkat gitu ya. Jangan karena ada satu penghalang tadi yang itu memang dosa misalnya, kita jadi tidak berangkat haji atau umrah. Maslahat yang lebih besar adalah tetap berhaji atau umrah. Ya. Itu yang harus kita lalui seperti itu dalam kehidupan kita hari ini. Ya. Kemudian sekolah misalnya, perkuliahan dan lain sebagainya. Ya, memang sulit dihindari. Namun kita mulai pada diri kita dan kita bisa melihat maslahat yang lebih besar. Itu yang harus kita tanamkan ya. Harus kita tanamkan bagaimana bisa melihat maslahat yang lebih besar. Dan Islam itu adalah agama yang mengedepankan maslahat yang besar ya. Mengedepankan maslahat yang besar. Seperti itu. Ada kasus lain, contoh ketika di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika itu ada di zaman beliau ada orang-orang tentara dari Tartar atau barbar begitu ya, dan mereka itu sukanya mabuk-mabukan ya. Kemudian kaum muslimin ketika itu, apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, orang yang beriman dan beramal soleh ketika melihat orang yang mabuk? Apa yang harus dilakukan sebenarnya? Amar ma'ruf nahi munkar, melarang gitu kan, apalagi di hadapannya orang yang mabuk walaupun dia bukan Islam, dia harus amar ma'ruf nahi munkar, dilarang. Namun apa yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah ketika itu? Membiarkan orang-orang tersebut mabuk. Alasannya apa? Karena kalau mereka sadar, mereka itu bahaya buat kaum muslimin, bisa nyerang. Kalau mereka mabuk, itu akan lebih mudah untuk dikalahkan seperti itu ya. Jadi lihat maslahat yang lebih besar ya. Ada maslahat yang lebih besar seperti itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang dulu dilakukan juga oleh para ulama ketika melihat maslahat yang besar untuk kaum muslimin seluruhnya seperti itu. Nah, baik, kembali kepada kitab yang kita jadikan pedoman. Dua ayat yang sudah kita tafsirkan dan merujuk kepada tafsir At-Tantawi dan tafsir Ibnu Katsir ya. Surat As-Saff ayat 9, kemudian surat An-Nur ayat 55. Dan apa yang saya ucapkan tadi itu tidak keluar dari tafsir para ulama ya. Karena di kitab ini tidak dijelaskan tafsirannya ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang buka PDF-nya, itu nggak ada tafsirannya di situ ya. Tidak ada tafsirannya. Maka saya tidak bisa mengucapkan dan mengartikan apalagi menafsirkan kecuali dengan membaca perkataan para ulama. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan perkataan dalam buku beliau, "Wad-dinul Islami", kemudian agama Islam, aqidatan wa syari'atan, baik secara akidah ataupun secara syariat, fahuwa kamilun fi aqidatihi wa syara'ihi. Agama Islam itu sempurna baik dari akidahnya ataupun syariatnya ya, jadi agama Islam itu sempurna baik dari akidahnya ataupun syariatnya. Jadi agama Islam itu sempurna baik dari akidahnya ataupun syariatnya. Ada 8 poin yang beliau rahimahullahu ta'ala cantumkan kenapa agama Islam ini sempurna. Ada 8 poin. Poin yang pertama, ya'muru bitauhidillahi ta'ala wa yanha 'anil syirki, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala atau Islam ini memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah
dan melarang dari perbuatan syirik. Islam ini memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan melarang dari kesyirikan. Ya. Yang kedua, Islam memerintahkan untuk jujur dan melarang untuk dusta. Ya. Memerintahkan untuk jujur dan melarang untuk dusta. Yang ketiga, Islam memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang untuk berbuat zalim. Itu yang ketiga. Harus adil, nggak boleh zalim. Yang keempat, Islam memerintahkan untuk amanah dan melarang dari perbuatan khianat. Islam memerintahkan untuk amanah dan melarang perbuatan khianat. Yang kelima, Islam memerintahkan untuk menunaikan amanah dan melarang lari dari amanah. Ya, atau sama, kurang lebih khianat dari amanah tersebut. Poin kelima, harus ditunaikan amanah yang diamanahkan kepada kita, yang dipercayai kepada kita. Yang keenam, Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan melarang dari durhaka kepada orang tua. Yang ketujuh, Islam memerintahkan untuk menyambung silaturahim dan melarang untuk memutuskan silaturahim. Yang kedelapan, ya, Islam memerintahkan untuk berbuat baik pada tetangga dan melarang berbuat buruk pada tetangga. Ya. Yang ketujuh, silaturahim kepada keluarga dan melarang memutus hubungan. Dan yang kedelapan, memerintahkan untuk berbuat baik pada tetangga dan melarang dari keburukan. Taib. Itu 8 poin yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Yang tentu sebenarnya kebaikannya sangat banyak ya. Kebaikan Islam itu masih sangat-sangat banyak. Namun di sini beliau rahimahullah taala mencukupkan dengan menyebut 8 poin ini. Ya. Pertama, tauhid kepada Allah dan melarang kesyirikan. Di antara sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala ya ketika mengutus para rasul, tujuan utamanya ialah dakwah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu esa, Allah itu satu. Tidak ada zat selainnya yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekuatan, memiliki kebesaran sebagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang setara dengannya. Di antara hikmah terbesarnya adalah yang ini pun Allah sebutkan dalam firman-Nya ya. Ya, kalau misalnya ya, di atas langit sana itu ada 2 ilah, ada 2 Tuhan, maka apa yang akan terjadi? Ya, akan terjadi cekcok begitu ya, akan terjadi pendapat yang berbeda, dan bukan dari sebuah kebaikan jikalau ada 2 pemimpin di tempat yang sama begitu kan. Walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa taala sebutkan demikian, ya. Kalau ada 2 ilah maka akan rusak. Kalau ada 2 ilah maka akan rusak begitu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar ya
mensifati dirinya dan mensucikan dirinya dari hal-hal yang bisa menodai kesucian dirinya tersebut, begitu ya. Allah Subhanahu wa taala esa, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disekutukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya, sangat murka kepada orang-orang yang mengatakan bahwasannya ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki anak misalnya. Ya. Di dalam sebuah ayat Allah mengatakan takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ya, dalam surat Maryam kalau tidak salah itu ya. Ada sebagian orang yang berkata wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Ya, sebagian orang berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak, memiliki keturunan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantahnya dengan bantahan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah. Di surat Maryam hampir-hampir ketika ada orang-orang yang mengatakan Allah itu memiliki keturunan, takadus samawati yatafattar, hampir-hampir langit-langit yang ada di atas itu pecah karena perkataan demikian. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu, sampai bumi itu hampir-hampir terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan sampai-sampai gunung itu hancur, hampir-hampir hancur karena perkataan tersebut. Anda'u lirrahmani walada, ketika ada orang yang mengada-ngada bahwasannya Allah itu memiliki anak, seperti itu ya. Allah itu esa, Allah itu satu, Allah tidak beranak, tidak boleh diperanakkan, dan Allah Subhanahu wa taala sangat murka dengan perkataan-perkataan demikian. Siapa yang dimaksud? Pertama orang Nasara, karena mereka mengatakan bahwasannya Isa bin Maryam adalah anak Allah. Kemudian orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Yang ketiga orang-orang musyrikin, karena orang musyrikin mengatakan bahwasannya malaikat adalah anak Allah, anak perempuannya Allah. Maka hampir-hampir langit itu terbelah, hampir-hampir bumi itu pecah ya, hampir-hampir gunung itu hancur karena perkataan yang mereka ada-adakan. Allah sangat murka ketika ada yang mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tidak miliki, atau menghilangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Huwal awwalu, dialah Allah yang awal, wal akhiru, dialah Allah yang maha akhir, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin ya, dalam surat Al-Hadid ya, dalam surat Al-Hadid. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Allah Islam ini memerintahkan untuk jujur dan tidak boleh berdusta ya. Ini ialah perkara tentang syariatnya. Kalau tadi akidah, keyakinan, kemudian tentang syariatnya. Syariat Islam ya, melarang untuk dusta dan memerintahkan untuk jujur. Dan ini adalah pondasi utama seorang dalam menjalani kehidupan gitu ya. Karena dari ketidakjujuran ini, dari ketidakmampuan orang berkata yang seadanya, maka bisa timbul banyak sekali keburukan seperti itu. Bisa timbul banyak sekali keburukan. Dan ini bahaya ya. Ini bahaya sekali. Dan masalah jujur dan dusta ini bisa menimpa siapapun, baik orang yang sudah tahu agama, sudah mengaji, lebih-lebih orang yang tidak mengaji atau tidak tidak mengikuti agama dengan baik seperti itu. Dan ini masalah yang harus dicamkan dengan baik, sebab ini dua hal yang berbeda antara akidah seseorang dengan akhlak ya. Ini masalah syariat, masalah akhlak. Karena ternyata kita temukan ada di luar sana orang-orang yang
tidak beragama Islam tapi bermuamalah dengan jujur. Betul ya? Banyak kita dapati demikian. Namun sebaliknya, orang-orang yang beragama Islam, tauhidnya bagus, ditambah mungkin sering ikut pengajian, namun ternyata akhlaknya tidak baik. Ternyata tidak jujur. Ternyata banyak sekali ucapan-ucapan dusta. Makanya kita dapati mungkin di sini teman-teman banyak yang sudah melanglang buana ke berbagai pengajian gitu ya. Masya Allah sudah jenggotan semua ini, Masya Allah. Banyak didapati kalau disebut kalimat ada ikhwan yang demikian begitu ya. Nah, ini satu pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasannya ini dua hal yang dua-duanya harus dijalankan dengan baik gitu ya, baik akidah ataupun akhlak gitu. Ya, didapati ternyata banyak yang tidak bisa melunasi hutang misalnya, atau lari dari hutang. Didapati mungkin ada yang kerjasama urusan perdagangan atau bisnis, ternyata tidak jujur dan lari. Didapati mungkin ada curhatan-curhatan akhwat yang ditipu dengan jenggot ikhwan misalnya gitu ya. Nah, ini kan berbahaya seperti itu ya. Wah, tampilannya luar biasa ini. Ternyata ketika menikah berbeda gitu ya. Ketika menikah berbeda, subhanallah. Ya begitupun akhwat gitu. Kita juga ikhwan jangan terpesona dengan cadar. Ya. Terpesona, ternyata ketika menikah beda gitu kan. Giginya di sini misalnya. Itu fisik. Nah, ternyata akhlaknya beda juga. Ternyata tidak bisa mendidik anak dengan baik begitu ya. Nah, ini akhlak ya, dengan itu dua hal yang harus dijalani dengan bareng dan baik lah gitu ya. Dan harus sinkron dua-duanya gitu. Jangan kita fokus kita harus tauhid. Kita harus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berakidah dengan baik, namun lupa dengan sisi akhlak ini ya. Justru Islam ya, Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi SAW. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak begitu ya. Dan dakwah pertama seseorang itu dengan akhlak ya. Dakwah pertama seorang itu dengan tutur kata, dengan ucapan, dengan apa yang orang lihat dari diri kita, seperti itu ya. Ya, ini kejujuran dan kebohongan. Dan sekali lagi ini tidak menimpa orang-orang yang tidak paham agama. Bahkan mungkin orang-orang yang paham agama, sekelas ustadz, sekelas siapapun, itu bisa ditimpa dengan musibah atau ujian dusta ini, seperti itu ya. Ujian ketidakjujuran ya. Seperti itu. Kalau di kalangan akademisi misalnya, di kalangan orang-orang yang misalnya akademisi gitu, penulis buku ya, dituntut jujur. Ini perkataannya bukan perkataan dia, misalnya dia nulis buku, dia harus menulis footnote ya, catatan kaki bahwasannya perkataan ini ada di buku ulama ini atau di buku orang ini dan saya menukil. Nah, kadang ada manusia yang gengsi, oh enggak, ntar kalau saya nukil berarti ini bukan pendapat saya, disangka orang. Oh, enggak apa-apa, enggak usah ditulis sumbernya dari mana. Nah, ini kan bentuk ketidakjujuran begitu ya. Ini kalau dalam kalangan akademisi atau kalangan ya misalnya ustadz yang menulis buku misalnya, seperti itu ya. Nah, itulah jadi permasalahan kejujuran dan dusta ini adalah permasalahan yang harus berbanding lurus dengan akidah kita. Dan kita lihat ya teman-teman hati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW kenapa sangat dicintai oleh kaum musyrikin Quraisy sebelum beliau menjadi nabi. Kenapa? Karena digelari dengan amin, orang yang amanah gitu ya. Amanah itu apa? Jujur. Amanah itu jujur, berkata seadanya dan tidak menutupi apapun ya. Terlebih beliau dalam bisnisnya misalnya. Kenapa Khadijah sampai jatuh cinta kepada sosok Muhammad SAW? Karena dagangnya jujur gitu ya. Kalau ada yang rusak, kalau ada yang tidak laku maka dikembalikan.
Dan apa yang terjual itu maka dikembalikan sesuai dengan apa yang terjual, tidak dikurangi sedikit pun, begitu kan? Khadijah seorang wanita saudagar kaya, seorang businesswoman gitu ya, seorang wanita yang dia tahu orang-orang yang curang, pedagang-pedagang yang reseller yang curang, begitulah. Karena ketika itu banyak orang yang mengambil barang dari Khadijah kemudian mendagangkannya ke negeri Syam. Maka Nabi Muhammad SAW itu sangat jujur, ya, sehingga Khadijah pun terpukau dengan akhlak Nabi SAW. Orang-orang kafir Quraisy, ya. Bahkan, ya, ketika Nabi SAW itu sudah mendakwahkan Islam dan orang-orang kafir Quraisy itu menyerang Nabi SAW dari tauhidnya, dari akidahnya, ya. Nabi pendusta karena membawa ajaran yang baru, Nabi tukang sihir karena membawa firman Allah ini, Nabi mengada-ngada, menyerang dari segi akidahnya. Namun dari segi akhlaknya tidak bisa orang kafir Quraisy menyerang Nabi SAW dari segi akhlak, nggak bisa. Apa buktinya? Buktinya Nabi SAW ketika ingin hijrah, apa yang dilakukan Nabi sebelum pergi ke rumah Abu Bakar? Memanggil Ali, kemudian berpesan kepada Ali, wahai Ali, di rumahku ini masih banyak barang orang kafir Quraisy yang nitip. Tolong engkau kembalikan barang-barang ini selama 3 hari ke depan. Lihat, Nabi berpesan sebelum hijrah, padahal itu orang kafir Quraisy itu udah mau datang ke rumah Nabi, mau ngapain? Mau bunuh, ya. Bahkan setelah Nabi pergi, kafir Quraisy ngumpul di rumah Nabi, mendobrak rumah Nabi, membuka selimut, yang didapati siapa? Ali. Tapi Ali dapat pesan dari Nabi untuk ngembaliin harta-harta yang disimpan orang-orang kafir Quraisy ketika mereka safar. Jadi orang kafir Quraisy sebelum mereka safar berpergian, mereka itu nitipnya ke Nabi, ya. Kenapa nggak ke Abu Jahal? Kan seagama tuh. Kenapa nggak ke Abu Lahab? Kenapa nggak ke Umayyah dan lain-lain? Tapi nitipnya ke Nabi. Padahal beda akidah, beda tauhid, beda Tuhan. Kalau dalam pandangan mereka gitu, Nabi nggak nyembah berhala. Di sini poin utamanya adalah Nabi SAW tidak bisa diserang dalam pribadi beliau, tidak bisa dikecam dari akhlak beliau, dan ini keutamaan yang luar biasa, subhanallah. Dan ini harusnya kita pertahankan sebagai umat Islam, ya. Jangan sampai orang mencela kita karena akhlak, ya. Jangan sampai orang menghina kita karena perilaku kita. Jangan sampai orang itu menjatuhkan kita karena kepribadian kita. Dan itu memang terjadi dan kita lakukan kesalahan itu, jangan sampai. Tapi kalau orang jatuhkan kita mungkin karena tidak suka karena agama kita, tidak suka karena kita terlalu kencang, kita sering nasehatin, itu biasa. Memang seperti itu sunatullahnya. Karena Nabi ketika menjadi orang soleh, Nabi nggak diserang. Apa itu orang soleh? Orang yang baik hanya untuk dirinya. Tapi ketika Nabi menjadi muslih, apa itu muslih? Apa beda soleh sama muslih? Soleh itu untuk pribadi, tapi muslih memperbaiki keadaan sekitar, itu muslih. Ya, ada di sini namanya muslih? Nggak ada, ya? Ada namanya Pak Soleh? Nggak ada juga. Ya, jadi soleh itu artinya baik untuk diri kita pribadi. Tapi muslih itu bisa berbuat baik dan mengingatkan orang untuk kebaikan. Nah, Nabi ketika menjadi muslih, barulah beliau diserang, barulah beliau diancam, dibunuh, dibilang tukang sihir. Tapi dibunuhnya, diancamnya bukan karena Nabi tukang bohong, bukan karena Nabi tidak amanah, bukan karena Nabi tidak jujur, bukan karena Nabi tukang marah-marah, enggak, ya. Tapi karena Nabi SAW, kata mereka, membawa agama baru, gitu ya, membawa agama yang mereka katakan tidak sesuai dengan nenek moyang mereka, seperti itu. Dan kalau ini memang ujian para dai, ujian para orang-orang yang mendakwahkan Islam. Mungkin kita mengajak adik kita, mengajak tetangga kita untuk sholat, mengajak orang yang sedang nongkrong, ayo sholat, maka kita akan dihina, mungkin akan dicerca, mungkin ngapain si ente sok soleh banget, ngapain si ente negur-negur, ngapain si ente, dan lain sebagainya. Namun jangan sampai orang menyerang kita karena kepribadian kita. Dia itu tukang bohong, dia itu tidak bayar hutang, dia itu dusta, dia itu pernah
bawa kabur uang orang, lah abadan. Jangan sampai orang menyerang kita karena akhlak yang buruk tadi. Dia itu suka marah-marah, dia itu tidak baik kepada anak, dia itu tidak baik kepada istri, lah abadan. Nabi SAW tidak pernah diserang sedikit pun dari segi kepribadian beliau, ya. Bahkan ketika ditanya oleh sahabat bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, gimana akhlak Nabi?" Apa kata Aisyah? "Kana khuluquhu Al-Quran." Akhlak Nabi itu Al-Quran. Subhanallah, ya. Ini Aisyah yang bilang. Siapa Aisyah? Istri beliau SAW. Dan istri adalah orang yang paling tahu tentang kita, gitu. Orang paling jujur tentang kita. Jangan sampai ketika ada orang yang bertanya tentang kita ke keluarga kita, maka istri kita menjawab, dia mah baik di luar doang, di dalamnya nggak jelas misalnya. Anak kita juga tidak mengatakan kita sebagai bapak yang, jangan sampai seperti itu, ya. Dan ini ujian semua untuk kita, termasuk saya pribadi, ya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita dari akhlak yang buruk, ya. Makanya doa yang di antara doa yang paling sering kita ucapkan tuh apa? Doa ngaca, gitu kan? Doa ngaca. Apa doanya? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah fisikku ini, maka jadikanlah indah akhlakku. Sering ngaca nggak? Kayaknya nggak mungkin sehari nggak ngaca, gitu ya. Nggak mungkin. Sehari nggak ngaca, walaupun nggak punya rambut misalnya, pasti ngaca. Nggak tahu ngapain tuh. Insya Allah sering ngaca, gitu ya. Itu doa yang paling sering kita ucapkan. Bahkan keluar dari WC aja di sini ada kacanya, gitu ya. Nah, doa di situ, Allahumma kama ahsanta khalqi fahsin khuluqi. Ya. Kenapa saya sebut doa paling sering kita baca? Ya karena kita sering ngaca, gitu kan. Ngelewat mobil orang aja ngelihat, gitu kan. Udah ganteng belum nih, gitu kan. Udah ganteng belum nih, udah pas belum nih, gitu kan. Ya. Maka masalah akhlak adalah masalah yang harus kita benar-benar kedepankan. Dan menjaga akhlak yang baik itu berat, ya. Menjaga akhlak yang baik itu berat. Bukan berarti harus jaim, ya, enggak. Kita enggak harus jaim, gitu ya. Depan orang diem aja, gitu ya. Biar baik nih, diem aja. Bukan gitu maksudnya, bukan. Bukan harus jaim, bukan harus jaga image gitu sehingga kaku, ya. Enggak. Normal saja, ya. Yang penting tahu batasannya, ya. Bercanda akhlak baik gak, ya? Akhlak yang baik, ya. Jadi Nabi SAW bercanda sama sahabatnya. Nabi SAW tertawa, gitu ya. Bahkan Nabi SAW pernah tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya, begitu, ya. Itu biasa, ya. Bukan maksudnya akhlak yang baik itu harus diam, harus jaim, harus tidak bicara, ya. Jaga image itu beda sama jaga akhlak, ya. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW memerintahkan untuk adil dan larangan untuk berbuat zalim, ya. Apa sih yang maksud dengan adil? Yang dimaksud dengan adil dikatakan oleh Syekh Utsaimin, al-adlu huwal musawatu bainal mutamathilati wat tafriqu bainal mukhtalifat. Apa itu makna adil, gitu ya? Apa sih adil yang digaungkan oleh Islam, gitu? Adil yang digaungkan oleh Islam, adil yang didakwahkan oleh Islam, adil itu adalah kesetaraan, gitu ya. Tapi apa yang menjadi penyetaraan ini? Apa yang harus sama? Yang harus sama apa yang Islam itu, ya, katakan sama. Tapi juga harus berani mengatakan apa yang Islam katakan itu salah, yaitu salah, gitu ya. Itu adil, ya. Itu adil. Jadi bukan berarti adil adalah dengan menyamakan antara hak dan batil. Itu bukan adil, ya. Tidak seperti orang-orang di luar Islam sana yang misal mengatakan kesetaraan gender misalnya. Itu kan dua hal yang berbeda. Adil itu adalah bukan harus setara atau sama. Ketika syariat bilang itu beda, maka beda.
Ya contoh dalam pembagian waris. Laki-laki misalnya lebih banyak dari wanita. Maka sebagian orang menyerang Islam dari sisi ketidakadilan. Islam itu ada di pembagian waris misalnya. Ya, bahwasannya lebih mengutamakan laki-laki daripada wanita. Lah, abadan. Itu bukan dari ketidakadilan. Justru dari ketidakadilan adalah mengatakan aturan Allah tidak adil. Bisa dipahami ya? Bentuk ketidakadilan adalah mengatakan aturan Allah itu tidak adil. Sudah jelas nasnya, sudah jelas dalilnya, pembagiannya sudah jelas, kemudian kita ingin mengubah dan menyetarakan. Ya, ini bukan bentuk ketidakadilan dan ini salah. Ya. Karena semua yang Allah tetapkan itu ada hikmahnya. Di antara hikmahnya kenapa laki-laki lebih banyak? Karena laki-laki itu adalah kepala keluarga. Laki-laki itu sudah ada yang sudah memiliki tanggungan yang besar. Laki-laki itu akan memiliki tanggungan yang besar, akan memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga porsi yang diberikan kepada dia harusnya lebih besar, sebab dia menafkahi anak, istri, dan lain sebagainya. Sedangkan wanita, dia tidak memiliki tanggungan seperti laki-laki. Kalau misalnya ingin disamakan, maka samakan juga hak yang harus ditunaikan wanita, begitu kan? Justru wanita itu sudah seharusnya bersyukur ketika dia tidak menjadi kepala keluarga, tidak menjadi penopang, begitu ya. Karena dia tidak memiliki tanggung jawab yang besar tersebut, hanya ada di punggung atau di pundak laki-laki. Ya. Jadi ketika dia mendapatkan harta misalnya dari orang tuanya dan lebih banyak kakak dan adiknya yang laki-laki, itu tidak masalah, sebab dia itu tanggungannya ada di suaminya, begitu kan. Ya. Kemudian nanti ada yang berkata, Ustadz, tapi saya tanggung jawabnya besar, suami saya nggak mau kerja, gimana, gitu kan? Ya, itu salah suaminya, bukan salah Islam, gitu kan. Jadi saya yang menanggung beban keluarga, itu suaminya menjadi beban keluarganya. Suaminya beban buat dia, dan itu yang menjadi masalah. Berarti ada kezoliman yang dilakukan oleh suami, gitu ya. Ya, ada kezoliman dilakukan oleh suami, dan ini adalah ketidakadilan yang dilakukan oleh suami tersebut. Ya. Ini sangat sayangkan ya, subhanallah. Baik. Selanjutnya, itu tadi perihal adil dan tidak bolehnya ada perbuatan zalim. Yang keempat, ya saya cukupkan pada poin yang keempat ya, ialah harus menunaikan amanah dan tidak boleh berbuat khianat ya. Dan ini juga sudah saya sampaikan, sudah saya singgung pada poin sebelumnya, bagaimana ini merupakan akhlak ya, akhlak amanah, dan ini pun ujian bagi kita semua ya, ujian bagi setiap manusia. Amanah yang diamanahkan kepada kita, yang ada di pundak kita itu berbeda-beda sesuai dengan posisi kita. Seorang yang bekerja sebagai pegawai, amanahnya ialah bekerja sesuai dengan akad, itu amanahnya. Bekerja sesuai dengan akad. Seseorang yang diberikan amanah sebagai pemimpin, dimanapun dia, pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan, pemimpin pemimpin rumah tangga dan lain sebagainya, maka pemimpin itu harus bisa menunaikan amanah dengan baik. Dan di antara pemimpin yang bisa menunaikan amanah dengan baik ialah bisa menjaga keadaan orang-orang yang dipimpinnya ya. Baik menjaga agamanya ataupun menjaga kehidupan duniawinya, seperti itu. Ya, itu pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik ialah dia bisa menjaga agama orang-orang yang dipimpinnya, baik pemimpin keluarga, dia menjaga keluarganya, menjaga agama keluarganya. Pemimpin pekerjaan misalnya, dia harus bisa menjaga anak buahnya
dalam keadaan agama yang baik, ya, tidak saling tidak saling cekcok dan lain sebagainya, ya. Dan itulah amanah yang harus ditunaikan. Pemimpin sekolah pun harus bisa menjaga guru-guru itu agar tetap berada di jalur yang benar dalam mengajar, menjaga murid-murid dan lain sebagainya, ya. Itulah amanah yang harus ditunaikan, ya. Dan amanah ini adalah beban yang sangat besar, ya, dan harus dipikul dengan orang yang layak memikulnya, seperti itu, ya. Amanah sekali lagi harus dipikul oleh orang-orang yang layak memikulnya. Jikalau amanah ini, ya, dipikul oleh orang-orang yang tidak layak, maka ini akan berbahaya, seperti itu, akan berbahaya. Contoh paling kecilnya, seorang belum memiliki ilmu yang baik dalam berkeluarga, maka seorang pria amanahnya ialah menjaga keluarganya dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Maka pekerjaan mendakwahkan keluarga, ya, menjaga amanah dakwah kepada keluarga, itu adalah tugas yang sangat berat, dan ini tugas yang paling berat, ya. Maka seorang yang belum siap secara ilmu, ya, sangat baik atau sangat dianjurkan baginya untuk selalu mencari ilmu tersebut. Bahkan kalau bisa, tidaklah dia menikah kecuali dia sudah paling tidak mengetahui hukum-hukum pernikahan, mengetahui apa yang harus dilakukan kepada istri dan lain sebagainya. Tidak hanya masalah duniawi saja, begitu, ya. Tidak hanya masalah duniawi saja, karena amanah yang dipikul sangat berat, ya. Apalagi ilmu belum cukup, kemudian tidak merasa cukup dengan satu istri misalnya. Nah, ini repot juga. Ilmunya belum cukup, tapi tidak merasa cukup dengan satu istri. Satu istri belum sukses dia dakwahkan, gitu, ya. Kemudian sudah bersemangat untuk menambah, ya. Bukan nggak boleh, tapi khawatir nanti sunnah akan tercoreng, gitu, ya. Sunnahnya akan tercoreng karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti itu, ya. Kalau satu istri saja, kita diperintahkan untuk berilmu dengan ilmu yang cukup, ya. Harus menunaikan segala macam kebutuhannya, begitu, baik kebutuhan lahir dan batin, ya. Maka untuk menambah istri itu butuh ilmu yang lebih, begitu, ya. Walaupun sebenarnya nggak butuh izin, ya Pak, ya, nggak butuh izin sebenarnya, kan, tapi kita harus sadar diri, itu yang paling utama, begitu, ya. Dan itulah keadilan dibentuk, karena seberat-beratnya dakwah itu dakwah kepada keluarga, gitu, ya. Kenapa berat? Karena keluarga tahu kondisi kita, keluarga tahu aib kita, keluarga tahu keburukan kita, keluarga tahu kita ini sedalam-dalamnya udah tahu lah, apalagi istri kita, ya. Maka biasanya dakwah kepada orang yang tahu tentang keburukan kita itu berat buat kita, ya. Apalagi istrinya bawel misalnya istri dapetnya istri yang bawel, nyuruh istrinya baca Quran, istrinya ngejawab, kapan Abi baca Quran? Nyuruh aku baca Quran. Nah, ini kan repot, gitu, ya. Makanya sinkronisasi ini perlu sekali, ya. Dan harmonisasi ini perlu sekali. Dan tentu istri yang baik, ya, ketika diberitahu oleh suami suruh baca Quran, maka dia menjalankan perintah sambil berharap agar suaminya sadar, gitu, kan. Sambil berharap agar suaminya sadar, karena baca Qurannya seorang istri sebenarnya bukan buat suaminya, gitu, kan, ya, buat anak-anaknya aja, gitu, ya. Karena kalau dua-duanya nanti nggak baca Quran, repot, kasihan anaknya, siapa yang bisa dijadikan contoh, gitu, ya. Maka kenapa dakwah kepada keluarga itu berat? Karena tadi keluarga yang paling tahu tentang kita, dan biasanya dakwah kepada orang yang paling tahu tentang kita itu kita kadang khawatir nanti kita buka keburukan-keburukan kita. Padahal sebenarnya kaidahnya itu kita harus bisa menerima kebaikan dari siapapun, ya. Begitupun ketika istri kita mendakwahkan kita, istri kita menceramahi kita, itu boleh. Istri kita menasihati kita, boleh. Kita pun seharusnya bisa menerima kebaikan dari istri kita, ya. Terlebih kita tahu istri kita seorang wanita yang sudah berusaha untuk menjadi wanita yang salihah, berusaha untuk menjaga
penampilan, berusaha untuk menjaga agamanya, sudah mendidik anak-anak kita, maka kita harus terima ketika kita dinasehati oleh istri kita. Baik yang nasihat itu nasihat yang nadanya nada yang indah atau nada yang gak enak didengar, itu kita harus bisa terima ya Pak ya. Kita harus bisa terima, jangan cepat kesinggungan sama istri. Lihat Nabi SAW, Aisyah mecahin piring, apa Nabi SAW melakukan? Gharat ummukum, kata Nabi SAW, ada tamu, kemudian Aisyah lagi nggak suka sama Nabi, Aisyah ke belakang, kemudian ada yang pecah, terdengar suara yang pecah, maka kata Nabi SAW, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Dibercandain sama Nabi ya. Nabi SAW bercanda, nggak balik ke Aisyah kemudian marah-marah, kamu nggak tahu malu gitu ya, nah, ada tamu juga marah-marah, nggak, senyum ya. Karena wanita itu apa? Naqisatu aqlin wa din, akalnya kurang kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang Pak ya, akalnya kurang kadang-kadang, enggak selamanya ya. Akalnya kurang. Apa itu kata Nabi SAW? Maksudnya akal kurang apa? Kadang lebih mengedepankan perasaan daripada akal begitu. Maka pria kesabarannya diuji ya. Maka seorang yang bisa menunaikan amanah dengan baik sebagai kepala keluarga, dia yang menjadi pria yang baik di hadapan keluarganya. Terakhir Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi, kata Nabi SAW, sebaik-baik pria itu pria yang paling baik untuk keluarganya ya. Jadi percuma kata sohib kita orangnya baik, percuma kata manajer kita ini orang yang baik kerjanya, orang yang telaten, tapi sampai rumah keluarga kita nggak mengakui hal itu percuma ya. Maka kita berharap semoga bisa menjadi pria yang baik, pria yang menjadi teladan baik bagi keluarga, anak ataupun orang-orang yang di sekitar kita. Jazakumullah khair. Mungkin itu ini saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi, dari syaitan. Jika ada kesalahan maka saya mohon maaf dan silahkan dibenarkan, diluruskan, dan saya sangat menerima untuk diskusi ya, karena apa yang saya ucapkan sangat mungkin terdapat kesalahan di dalamnya. Silahkan belajar kepada siapapun, cari kebenaran dimanapun ya, jangan hanya cukup pada satu guru saja. Jazakumullah khair ya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Ada yang tanya, silakan. Iya Pak, silakan. Kita misalnya menyuruh saudara kita atau anak kita sudah gede gitu ya, dan kamu daripada main-main nikah aja begitu, salah bukan? Kalau misalnya dia sudah lulus sekolah SMA. Ya. Bagus, pertanyaan bagus. Bapak siapa? Supriyono. Iya. Iya Pak. Jadi kan perintah untuk menikah itu baik, bahkan perintah untuk menikahkan kepada anak-anak yang masih muda, kemudian tidak hanya disuruh nikah tapi kita jamin, kita tanggung, itu baik. Itu diantara tanggung jawab seorang bapak ya, itu diantara tanggung jawab seorang bapak, karena ngelihat ini anak udah mungkin kelewat batas atau apalah itu ya, jadi nggak hanya disuruh, kita jamin juga. Namun apakah bertentangan dengan apa yang saya ucapkan tadi? Harus siap agamanya gitu. Nah ini balik lagi kepada pendidikan kita gitu ya. Makanya sedari kecil paling tidak kita ajarkan anak-anak kita itu dasar-dasar agama yang baik gitu ya. Baik dari amal ibadahnya, sholatnya, puasa, zakat, bersuci, toharoh. Ini yang paling inti Pak. Masalah fikih ya. Selain masalah tauhid itu inti ya. Karena orang yang sudah bagus secara praktek ibadah dan tauhidnya ya, insya Allah dia akan berusaha belajar setelahnya. Namun yang menjadi masalah itu ialah dia ketika menikah nggak paham
sholat misalnya, nggak paham toharoh, cara bersuci, ya apalagi ternyata nggak sholat. Nah ini repot, ini repot. Tapi kalau secara ibadah sudah baik ya walaupun dia mungkin secara ilmu pernikahan dia nggak tamat bab nikah, belum tamat gitu ya bab nikah, itu tidak masalah. Yang penting ibadahnya baik, ya. Ibadah baik, ya, karena orang ibadahnya baik itu berpengaruh pada akhlaknya. Nah orang yang ibadahnya baik, agamanya baik, akhlaknya baik, ya insya Allah tidak masalah untuk dinikahkan. Walaupun dia masih muda, namun kecenderungan agamanya itu bagus, maka tidak masalah. Bahkan diperintahkan oleh agama itu ketika kita melihat anak-anak kita terlebih pada zaman ini ya sudah keadaan tidak bagus, diperintahkan nikah itu bagus. Bahkan lebih bagus lagi ditanggung kayak gitu. Sambil tetap mengajarkan cari nafkah gitu ya. Tapi selama belum mampu maka kita tanggung nggak apa-apa kayak gitu. Ya. Dan ini menghidupkan sunnah juga Pak, menghidupkan sunnah. Karena orang sekarang itu suka antipati sama nikah muda gitu ya. Padahal itu adalah kebaikan. Ada lagi? Kalau tidak ada, maka saya cukupkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.